Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom, dan lo lagi dengerin Christian Daily Channel. Silahkan like, share, dan juga subscribe kalau lo merasa diberkati oleh video-video dari Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. So blessed people, di awal video ini gue mau ngucapin terima kasih banyak ya buat blessed people yang udah mau nge-subscribe, karena totally udah ada 64 subscriber. Yeay, terima kasih banyak ya. Dan puji Tuhan juga kalau ternyata blessed people mendapatkan berkat dari video-videonya Christian Daily Channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau pakai juga untuk ngebacain terus ngejawab juga ya komentar-komentar yang dikirimkan oleh blessed people dalam videonya Christian Daily Channel. Oke, kita langsung mulai ke komentar paling bawah yang ada di video opening dari Christian Daily Channel. Ini untuk komentarnya rata-rata mengucapkan selamat dan semangat ya. Doa-doa dan harapan ini ada sukses selalu ya. Shalom anak muda, sukses dalam berkatnya, amin. Terima kasih ya. Terus ada lagi, sukses ya sayang. Iya sayang. Aduh kan sayang nih. Jadi sayang-sayangan nih kita ya. Maju terus memenangkan generasi muda. Tetap rendah hati ya sayang. God bless. Siap, terima kasih. God bless you too. Mantap. Maju terus generasi Yeremia. God bless you. Wah mantap ya generasi Yeremia nih. Ada lagi, semangat full sayang, bless you ya, God bless you, doaku dan cintaku selalu bersama kamu. Aduh, kok dia jadi bucin ya komentar di channel Rohani Kristen nih. Oke, ada lagi dari Agnes Puspita, sukses ya YouTube-nya, maju terus, semangat. Siap, terima kasih banyak ya. Dari John 123, we proud for you. Of you kali om ya. Iya, siap, terima kasih. Luar biasa, sukses ya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih, God bless you more ya. Oke, itu dari video pertama yang diposting sama Christian Daily. Yang kedua, itu ada di Daily Bread yang pertama ya, blessed people. Ini dari kakak Roselyn ya, katanya terima kasih renungannya Edo, the best lah. Sukacita dalam penderitaan sangat mendewasakan dan memahami makna hidup seutuhnya. Jesus bless. Oke, siap kakak Roselyn. Terima kasih dan puji Tuhan karena sudah terberkati. Semoga bisa selalu memberkati Kak Roselyn dan teman-teman juga ya. Next kita ke video yang ketiga. Dari ini Opung ya, kalau kata papa ini kayaknya Opung deh. Apa aku salah ya? Oh, Opung itu yang Opung ini yang Flores Gultom ya, atas nama Flores Gultom ya ininya YouTube-nya. Oke. Edo maju terus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siap. Amin ya. Doakan terus supaya bisa konsisten dan lebih menarik lagi konten-kontennya dan bisa memberkati. Atas nama YouTube, akun YouTube Tangkas Gultom. Ini aku nggak tahu manggilnya apa, tapi Horas ya. Luar biasanya Saulus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dia dijamah Tuhan dan dia meresponi jamahan Tuhan dan bertobat sungguh. Mantap. Biar Edo semakin dipakai Tuhan khususnya untuk menjangkau anak muda. Amin. Puji Tuhan ya. Itu dari Daily Bread yang keempat. Oke ya. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak sekali lagi yang udah subscribe, yang udah nge-like video-videonya dari Christian Daily Channel, yang sudah mau memberikan komentar, itu juga terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga video atau konten-konten dari Daily Bread ini atau dari Christian Daily ini bisa selalu memberkati blessed people, terkhususnya anak muda dan secara umum semuanya kalangan ya. Meskipun cara pembawaan atau bahasanya seperti anak muda kayak gini, mudah-mudahan semua kalangan dari blessed people bisa memaklumi dan memahami
Intinya di sini adalah berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali gue ingetin buat blessed people yang pengen ada tema khusus yang dibawakan dalam Daily Bread, boleh banget ya diajuin aja lewat kolom komentar di bawah. Nanti gue bakal sebisa mungkin ngebagiin apa yang dibutuhkan dan juga dirindukan oleh blessed people untuk dibawakan. Oke? So, di Daily Bread yang ke-8 ini kita bakal membahas sebuah tema tentang aman di dalam Yesus. Ayatnya diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-7. Yuk kita langsung aja baca kebenaran firman Tuhannya. Firman Tuhan kali ini memiliki judul perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ketujuh sebagai ayat yang terakhir berkata demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Yes, sama-sama kita katakan aman di dalam Yesus. Dalam pembacaan firman yang barusan aja kita lakukan, di situ udah sangat teramat jelas. Kita bisa melihat, kita bisa membaca janji Tuhan dalam hal penyertaan kepada kita blessed people. Kalau mau sedikit gua kulik ya. Yang pertama, di sini dikatakan di ayat yang pertama, janganlah takut. Terus janjinya juga dikatakan janganlah takut itu kurang lebih ada 2. Di ayat yang pertama dan juga di ayat yang ke-5. Oke, dan jangan takut yang pertama itu meliputi tentang kemanapun kita pergi, tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Di sini dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kalau engkau lewat sungai, engkau gak bakalan hanyut. Jadi ini perihal tentang perlindungan atau penyertaan Tuhan berkaitan dengan kemanapun kita pergi, itu kita gak bakalan pernah mendapatkan celaka. Celaka dalam arti ya, yang akan merusak damai sejahtera kita, yang akan mencuri sukacita dalam hati kita. Ya, kalau secara fisik bisa aja sih ya, cuman kita gak bakalan dalam tanda kutip dibiarkan Tuhan tersesat. Jadi blessed people, memang sebenarnya seperti di video-video sebelumnya, di bulan ini kan kita membahas tentang the joy of suffering ya, dan semuanya itu akan berbicara tentang tidak akan ada yang bisa membahayakan kita, tidak akan ada yang bisa mencelakai kita. Sama seperti Ayub ya, sama seperti Nuh, sama seperti Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Kita bisa melihat blessed people, penyertaan Tuhan yang sangat teramat luar biasa, bahkan kepada orang-orang Israel. Meskipun mereka keras kepala, ditolong Tuhan
dia menghujat Tuhan. Tuhan tolong, dia menghujat Tuhan. Tuhan tolong, dia ngeyel sama Tuhan. Ya, meskipun begitu, tapi penyertaan Tuhan memang terbukti sangat teramat luar biasa. Dia setia kepada janjinya. Ya kan? Jadi, pada kesempatan kali ini kita semakin diteguhkan, blessed people. Kita lihat, dalam ayat ini kita menemukan bahwa kita itu sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Gak akan ada yang bisa menggantikan posisi kita di hadapan Tuhan. Setuju gak sih? Dari ayat ini ya, blessed people ya. Jadi gue berharap banget nih buat blessed people semuanya, kita bisa sama-sama selalu bersyukur. Tapi di luar bersyukur ini, blessed people, gue maunya kita sama-sama semakin berjuang. Iya, kita sama-sama semakin mengejar Tuhan. Kita sama-sama semakin mau menjadi sama seperti Kristus. Kan the joy of suffering ini, sukacita dalam penderitaan ini, itu bertujuan supaya kita to be like Jesus, menjadi sama seperti Kristus. Iya kan? Jadi selain kita mensyukuri tentang apa yang sudah Tuhan Yesus berikan, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus berjuang bersama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Janganlah kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya karena dosa pelanggaran kita, karena karakter buruk kita yang kita sendiri gak mau buang gitu loh. Iya, ingat loh blessed people, dosa, kelakuan buruk kita itu hanya bisa lepas dari kita kalau kita yang berjuang. Ya, maaf nih. Memang Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, gue sangat teramat setuju ketika kita minta ampun dari dosa. Kita minta ampun atas dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Diampuni. Yes, itu benar. Tapi kalau karakter buruk kita tidak dikikis, kalau kita tidak mau pikul salib, kalau kita nggak mau sangkal diri kita nggak mau mematikan daging kita, itu percuma blessed people. Kenapa? Karena akhirnya dari karakter kita yang buruk, karena kitanya nggak mau sangkal diri kita, kedagingan kita yang belum dihancurkan, itu akan kembali menimbulkan dosa. Makanya ya kembali gue bilang, dosa dan kelakuan buruk kita atau karakter buruk kita, itu kita yang harus berjuang. Kita yang harus mengusahakan supaya itu semuanya bisa kembali dengan normal. Ya, to be like Jesus. Kalau berdasarkan ayat yang gue baca, di sini ada yang menjadi sorotan. Ya, sorotannya adalah di ayat yang ke-1, itu ada dikatakan sebab aku telah menebus engkau. Ya, menebus di sini adalah kata-kata yang sering muncul di tempat lain, dan kata menebus diterjemahkan dari kata gaal, bertindak sebagai goel, atau saudara laki-laki terdekat yang menjadi penebus. Ya, melalui Yesaya Allah menegaskan bahwa Dia akan memperlakukan Israel seperti anggota keluarganya. Dia akan menuntut hak-hak mereka dan akan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, ganti mereka. Jadi memang begitu spesial posisi kita, anak-anak Tuhan yang ditebusnya, yang sudah dipilih, yang sudah ditentukannya dari awal, di mana kita sudah dianggapnya menjadi anggota keluarganya. Dan yang sangat menarik dari artikel yang tadi gue baca, di situ dikatakan Dia akan menuntut hak-hak mereka. Jadi yang menuntut hak kita itu bukan kita, tapi Bapa sendiri. Gitu loh. Ya, jadi Bapa sendiri yang menuntutkan hak supaya kita mendapatkan hak tersebut. Bapa yang mengusahakan. Jadi blessed people, makanya selalu gue bilang, ya, dan kali ini akan gue katakan lagi, kalau kita mengikut Tuhan itu yang pertama, nothing tulus, jangan mengharapkan apapun. Yang kedua, just do it, lakukan aja.
Gak usah pusing, ya. Gue sangat yakin dan percaya kalau Bapa atau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat setia. Dia gak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Bahkan dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Malah menurut gue, blessed people, kita akan jadi orang yang konyol kalau tetap aja minta sama Tuhan. Iya, tetap aja minta sama Tuhan. Konyolnya di mana? Sekarang kita begini aja. Ilustrasi sederhananya adalah dalam orang tua duniawi kita ya, orang tua dunia kita nih yang melahirkan kita gitu ya. Nah, ilustrasinya begini. Kita sebagai orang tua yang baik pasti sudah merencanakan, sudah merancangkan yang terbaik untuk anak kita. Entah itu dari segi pendidikan, entah itu dari segi kesehatan, entah itu dari segi tentang berkeluarga kan kalau sudah dewasa, pekerjaan gitu ya. Pokoknya untuk anak itu yang terbaik pasti sudah disiapkan, sudah dipikirkan, bahkan udah ada pemetaannya. Nah, sekarang coba posisikan kita waktu menjadi anak atau blessed people kalau yang masih jadi anak ya, posisikan sembari yang orang tua tadi ya. Jadi gini, sebagai anak kita pernah nggak minta tapi nggak dikasih sama orang tua? Pasti pernah, ya kan? Kita kesampingkan dengan alasan ketika saat itu orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memberikan. Ya mungkin karena memang uangnya belum ada, ya segala macam. Pokoknya berkaitan dengan kemampuan. Karena kan prinsipnya orang tua selagi mampu pasti akan diusahakan. Betul gak sih? Gak mampu aja dimampu-mampuin gitu kan ya. Nah, kita sebagai anak kita pasti pernah minta itu gak mendapatkan dari orang tua. Oke. Nah, yang tidak kita dapatkan dari orang tua ini seringkali mendapatkan pertimbangan itu adalah karena itu hanyalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kayak anak kecil. Kita waktu masih kecil kebanyakan makan es, diomelin gak sama orang tua? Diomelin. Mau minta lagi dikasih gak? Gak bakal dikasih. Makan permen, keseringan diomelin gak? Diomelin. Kita minta lagi gak bakal dikasih. Misalnya anak SD minta Lamborghini. Ini kecuali artis itu ya. Kalau artis itu kan beda ya. Iya, tapi ini kan kita bicara tentang yang normalnya nih. Ya, anak kecil minta Lamborghini. Kira-kira nih lu mampu sekalipun normalnya lu kasih gak sih? Gue sih enggak lah. Karena pertanyaannya buat apa? Lo naik sepeda aja belum becus, benar gak? Naik sepeda roda 2 aja masih jatuh-jatuhan. Ini lagi mau naik Lamborghini, gitu gak sih? Nah, kita juga gitu blessed people. Kita gak usah kebanyakan minta yang aneh-aneh sama Bapak. Bahkan gak usah minta sama sekali. Bapak tahu kok apa yang kita butuhkan. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik. Gitu. Kalau gue, prinsipnya buat gue ya, yang gue lakukan kepada diri gue sendiri. Ketika gue minta sama Bapak gue, itu gue posisinya sedang melecehkan dia. Gue gitu aja. Itu artinya gue sedang melecehkan Yesus. Kalau gue doa, gue minta apapun ya, itu artinya gue sedang meremehkan Yesus. Minta itu kan seakan-akan orang itu gak tahu. Seakan-akan Yesus gak tahu, Bapa tuh gak tahu apa yang kita butuhkan. Setuju gak sih? Kalau gue berpikir sih gitu. Makanya gue gak pernah mau doa tuh isinya minta gitu. Gue gak pernah mau lagi. Karena gue merasa aja, gue setiap kali baca Alkitab, gue selalu menemukan kok penyertaan Bapa dalam hidup gue, perkenanan. Itu semua udah Bapa kasih buat gue. Terus buat apa lagi gue minta? Nggak ada. Gitu. Karena akhirnya ketika gue minta, gue sedang melecehkan Bapa, memposisikan seakan-akan Bapa nggak tahu apa yang gue butuhkan. Gitu. Jadi
buat blessed people semuanya. Aman di dalam Yesus itu adalah sebuah jaminan. Aman di dalam Yesus. Gua ulangi, ini adalah sebuah jaminan. Kita akan aman di dalam Yesus. Artinya, lo akan aman kalau posisinya ada di dalam Yesus. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Aman ketika kita posisinya di dalam Yesus. Berarti posisinya di luar Yesus yang gak aman. Makanya, blessed people, jangan pernah coba-coba untuk keluar. Ya, ini bukan bicara gak boleh keluar dari zona nyaman ya, beda loh. Beda, keluar dari zona nyamannya kita itu kan tetap harus di dalam koridor. Bukan berarti kita keluar dari zona nyaman untuk nantang maut, enggak gitu konsepnya, ya. Jadi aman di dalam Yesus. Di luar Yesus itu gak aman. Nah, blessed people, jangan pernah coba-coba di luar Yesus. Di luar Yesus itu berarti kita melakukan yang tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan Alkitab. Bukan ketetapan-ketetapan orang lain, bukan ketetapan-ketetapan gereja, tapi ketetapan Alkitab. Maaf, I'm sorry to say, kita semuanya harus back to the Bible. Gue sekolah teologi menemukan juga beberapa orang yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Karena memang tidak dipungkiri, namanya juga teologi, ilmu tentang Tuhan, ya, di mana ada campur tangan atau campur aduk dengan pemikiran teori-teori dari manusia. Berdasarkan penelitian dan lain sebagainya macamnya, adanya asumsi, andai-andai, ya kan? Jadi tidak aman di luar Yesus. Di luar Yesus itu ada banyak hal. Yang paling utama adalah ketika kita tidak on the track. Back to the Bible. Kembali semuanya kepada Alkitab. Ketika Alkitab bilang A, ya A. Mau orang lain bilang A aksen sekalipun, A yang benar. Kalau Alkitab bilang B, B. Kalau tidak, kita sudah di luar Yesus berarti. Ketika kita di luar Yesus itu berarti gak aman. Makanya di awal video ini gue mengatakan, kalau selama Daily Bread ini ada, gue tidak sedang membawakan pengajaran dari sebuah gereja. Gue tidak sedang membawa doktrinasi dari sebuah gereja. Tapi semuanya back to the Bible. Kita gak usah fanatik dengan sebuah gereja. Kita fanatik terhadap kepercayaan kita kepada Yesus. Ketika kita fanatik terhadap ajaran Yesus, Alkitab, kita akan say no kepada dosa. Kita akan say no kepada pengajaran-pengajaran dari nabi palsu. Karena kalau kita menyimpang dari apa yang Alkitab katakan, kita berarti ada di luar Yesus. Sekali lagi gue katakan, itu posisi yang tidak aman. Dan sebelum kita protes sama Tuhan, misalnya lo melakukan apa, pelayanan segala macam, kok hasilnya gini-gini aja, segala macam, lu ngerasanya kayak ada beban yang kayak ada yang salah. Lu cek sama Tuhan, kira-kira lu on the track gak sih? Hati lu tuh ketika pelayanan tulus gak sih? Hati lu tuh sesuai dengan kebenaran firman gak sih? Coba cek gitu. Jangan-jangan kita udah di luar Yesus, makanya posisi kita gak aman. Gitu loh blessed people. Ya, jadi kembali terutama dalam video ini gue menekankan bahwa hendaknya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Bukan kata orang, kata gereja, kata pendeta. Karena di sini bukan dikatakan aman di dalam pendeta. Di sini juga tidak dikatakan aman
di dalam gereja A. Tapi di sini dikatakan aman di dalam Yesus. Bahkan kalau ada omongan gua yang menyimpang, yang lo sangat tahu itu nggak back to the Bible, ini mah cuma menurut si Edo doang, gak usah dengerin. Gue berani bilang, omongan gue sekalipun kalau nggak back to the Bible, jangan dengerin. Ya, karena kita hanya akan aman ketika ada di dalam Yesus, bukan dalam sebuah organisasi atau sekte atau apapun itu sebutannya. Aman di dalam Yesus, back to the Bible, dan menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Karena Yesus mati di kayu salib, ini seperti yang udah gue pernah bahas di video sebelumnya. Yesus mau mati di kayu salib bukan supaya ada atau mendirikan gereja dengan nama A, nama B, nama C, nama D sampai Z. Bukan. Yesus mau mati supaya nih kita bisa mengembalikan posisi Bapa yang semula dalam diri kita. Kita menjadi manusia yang sejati. Edo dan Blessed People bisa menjadi manusia yang sejati. Itu tujuan Yesus datang ke bumi. Dia mau mati di kayu salib menebus dosa lo dan gue, supaya kita bisa menjadi manusia yang sejati. Orang harus melihat Yesus dalam diri kita. Ketika orang sudah melihat ada Yesus, cerminan Yesus dalam diri kita, ya udah kita aman, ya. Gitu ya, Blessed People ya. Dan kembali untuk sharing pada kesempatan kali ini, gue tidak sama sekali menyinggung pihak manapun, karena gue tidak membawa pihak apapun. Ya, gue gak membawa kepentingan pribadi, kepentingan organisasi atau apapun. Gue berdiri sendiri, ya. Dan selalu gue katakan back to the Bible. So aman di dalam Yesus. Di luar Yesus lo gak aman. Jadi mau aman apa enggak? Pilihan ada di tangan Blessed People. Makanya kembali gue ingetin lagi, lakukan segala sesuatunya dengan hati yang bersih, dengan hati nurani yang murni, dan lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan gak pernah minta yang gak bisa kita lakukan kok, ya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Dan semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, itu harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Oh iya, tambahan. Karena ketika kita back to the Bible, kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Nah, makanya hal yang paling sederhana supaya kita tidak tersesat adalah back to the Bible. Ketika seseorang mengeluarkan pernyataan, kita compare-nya kemana? Ke Alkitab. So, besok adalah video terakhir dari tema bulan Juli 2021, The Joy of Suffering. Dan kita akan segera masuk ke tema bulanan berikutnya di Agustus 2021. Besok bakal gue kasih tahu, ya, di video berikutnya bakal gue kasih tahu nih berkaitan dengan tema apa sih kisi-kisinya nih yang bakal dibahas dalam Agustus 2021. Pokoknya pasti makin mantep ya. Mantep itu maksudnya menyayat hati. Iya, menyayat hati ya. Tapi intinya semua untuk menyadarkan kita bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan dan harus kembali semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Setuju? So, sampai di sini dulu video dari Christian Daily Channel dengan Daily Bread yang ke-8. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau Blessed People mendapatkan berkat dari setiap video dari Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar Blessed People gak ketinggalan video-video terbaru dari Christian Daily Channel. Gue Unedo Tesalonika Gultom pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. I love you guys and as always keep the faith.